Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 saat ini akan melakukan tugas wawancara terkait dengan mata kuliah birokrasi dan governansi dengan judul Peran Birokrasi dalam Penyederhanaan Proses Layanan Publik pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, wilayah Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ayu Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, semester 5. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk melakukan wawancara dengan judul Peran Birokrasi dalam Penyederhanaan Proses Layanan Publik pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, wilayah Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan namanya lagi? Nama saya? Iya. Nama saya Azumullah. Saya di sini staf di bidang pelayanan. Yang tadi Pak Effendi itu kalau dia namanya. Itu saya langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Di sini Pak, apa sih peran utama Badan Pengusahaan dalam pengembangan ekonomi daerah? Tadi kan saya sampaikan bahwa badan pengusahaan ini adalah merupakan suatu organisasi yang mengelola kawasan PTZ, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan, wilayah Kota Tanjung Pinang ini merupakan sebuah instansi yang mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan, wilayah Kota Tanjung Pinang. Seperti jawabannya. Itu pertama. Itu di sini sampaikan, di sini kan pertanyaan apa peran utama? Nah, peran utamanya untuk pengembangan ekonomi dan ekonomi itu terdiri dari berbagai sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor transportasi, kemudian sektor perdagangan ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan juga keuangan. Jadi kalau kawasan FTZ itu bukan hanya industri aja, di sini juga bisa perdagangan, bisa pariwisata, bisa juga keuangan. Oke, itu aja. Kalau di sini Pak, kan pasti udah ada unit masing-masing kan Pak? Apanya? Unit-unit dalam melakukan aplikasi ya bagian-bagiannya gitu Pak? Ada, namanya deputi-deputinya. Nah itu apa? Mereka pasti punya peran masing-masing kan Pak? Iya, punya peran. Apa aja Pak peran masing-masing unit atau bagian-bagiannya? Saya tadi yang kalau yang di bawah ini, yang tadi yang sekarang yang melayani adik-adik ini untuk konseling ini, wawancara ini, perannya adalah pelayanan perizinan. Kalau yang lain ada perannya ada yang peran pembangunan, ada peran administrasi keuangan, biasa ada suatu organisasi kan, instansi pemerintah. Nah, kemudian ada satu lagi peran pengawasan. Bagaimana peran Badan Pengusahaan berkontribusi terhadap peningkatan investasi di Ini tiga. Bagaimana Badan Pengusahaan berkontribusi terhadap peningkatan investasi di Tanjung Pinang? Kontribusinya terhadap peningkatan investasi, memberikan kontribusinya sangat besar, terutama dalam hal itu tadi pengembangan sektor ekonomi, industri, perdagangan, wisata juga. Kalau untuk investor dari luar Pak yang ingin operasi di dalam kawasan sini, bagaimana cara perizinannya? Diberikan pelayanan perizinan. Kalau sekarang itu tak susah melalui online single submission. Jadi pelayanan melalui aplikasi, kan? Sudah kita melaksanakan pelayanan melalui aplikasi.
Berarti bisa secara online gitu ya? Bisa. Itu udah beroperasi dari tahun kapan itu Pak online itu? Sejak berdirinya Dari awal. DP ini. Berarti Saya bukan sejak berlakunya OSS itu berlaku tahun berapa? 2020. Nah, sekarang kan semua sekarang contoh lah nak buat nak buat paspor kan tak payah ke kantor imigrasi. Kalau dulu kan ngantri di situ macam TKW. Sekarang kan tak payah lagi kan, tinggal tekan tek kalau contoh lah imigrasi itu tek langsung ditulis. Apa tantangan terbesar yang dihadapi badan pengusaha saat ini? Tantangannya Itu apa strategi pemasaran yang diterapkan menarik investor asing? strategi pemasaran ya melalui Diterapkan untuk menarik investor melalui asing. promosi kemudian juga terutama promosi dan seminar kemudian business matching Investasi. ya itu Kementerian Investasi. BKPM-nya apa? Badan Koordinasi Penanaman. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, jadi BP ini berkoordinasi dan berkoordinasi dengan BKPM untuk mempromosikan peluang-peluang di kawasan FTZ itu. Berarti itu biar investor asing juga bisa berinvestasi ya, berkontribusi. Ya memang kita harapkan baik investor asing maupun investor dalam negeri. Berarti luas jangkauannya. Lebih banyak, tapi apa Pak? Di kenyataannya lebih banyak investor asing atau dari dalam? Apanya? Yang berkontribusi. Ya sekarang kan sekarang promosi, sudah promosi. Ya sekarang kita tunggulah, setelah hasil promosi kita tunggu. Nah, yang mana yang datang begitu mereka mau datang, mau berinvestasi, mereka menanyakan. Yang sudah ada ini, yang investor-investor ini yang sudah ada sekarang ini lebih banyak dari investor asing atau lebih banyak investor dalam negeri? Sama. Oh, seimbang. Seberapa sering evaluasi dilakukan terhadap proses layanan publik yang ada? Evaluasi itu setiap waktu, setiap bulan. Contohnya itu kayak apa? Adanya rapat, yaitu rapat tentang perkembangan investasi, tentang dari Batam terus merasa pelayanan itu gimana gitu Pak? Menurut Pak? kalau apakah ada feedback Ya kayak timbal balik. yang diterima oleh masyarakat? Adalah itu tadi pelayanan mudah melalui OSS. Masyarakat ini kan apabila mau ingin berinvestasi di wilayah FTZ itu melalui SSS. Lebih gampang. Kemudian memang kita apa tantangan terbesar yang tantangan apa nih dalam bidang apa? Bidang pelayanan kan, dalam bidang ekonomi kan, dalam bidang investasi itu dalam apa? Dalam investasi. Kalau tantangan sih bukan terbesar, maksudnya tantangan itu kan bukan hambatan ya, bukan kan? Kalau tantangan kan apa tantangan terbesar? Ya kalau tantangan terbesar karena kita harus bersaing secara nyata dengan BP Batam yang hari ini mereka sudah lebih jauh maju daripada BP Pinang ya. Kalau tantangannya itu Pak, kalau untuk penyeluruhannya itu Pak, sudah ada kemajuan pusat Pak? usulan untuk FTZ menurutnya dulu pernah dibuat di tahun 2017 sampai 2018 surat untuk usulan FTZ menurut baik itu dari kepala daerah maupun dari sendiri sudah pernah ada. Jadi kalian harus bisa memahami pelabuhan FTZ di Bintan ini cuma dua, pelabuhan
Baik, sekian video dari kami. Terima kasih.